By the way, aku punya masalah. Kenapa ya? Aku tuh selalu gagal ketika menanam cabai. Gitu. Ini adalah cabai rawit yang aku tanam dengan tanah dari Lembang. Tuh, biasanya eh, apa namanya? Daun-daunnya ini lagi sehat, tapi kadang-kadang dia jadi keriting. Keritingnya kayak gimana? Keritingnya kayak gini nih. Ini kalau teman-teman Flavlo tahu, ini kenapa ya? Ini biasanya jadi keriting gitu. Apakah masalah air, kebanyakan air atau enggak? Masalahnya dulu aku juga pernah menggunakan media tanam yang lebih kering gitu kan, karena sekarang hanya musim hujan, jadi tanahnya basah dan saya juga nggak pernah siram lagi. Jadi dibiarkan seperti ini karena kondisi tanahnya memang lagi basah, tapi daun-daunnya pada rontok. Apakah ini masalahnya karena hama atau bukan? Satu lagi, ini adalah pohon cecenet. Kalau orang Sunda pasti tahu, di sini buahnya sangat manis, mirip sama tomat, masih ke satu keluarga sama tomat. Tuh, tapi daun-daunnya selalu seperti ini nih. Nih, kalau teman-teman Flavlo tahu nih masalahnya kenapa, coba tulis di kolom komentar ya. Nih, jadi keriting kayak gini. Ini juga keriting kayak gini. Cuman yang paling bagus adalah ketahanannya. Ini pohon melati kampung, dia bagus. Dan satu lagi, ini adalah daun jeruk. Ini jeruknya bagus, walaupun misalkan kita tidak menyiramnya dalam waktu 2 atau 3 hari, dia masih tetap aman ya. Tuh. Dan dia juga selalu berbuah. Cuman memang buahnya seperti ini tuh buahnya itu nggak pernah bertahan sampai besar, karena di atas ini anginnya lumayan besar, jadi kadang-kadang dia rontok gitu. Lagian juga saya masih bingung kalau misalnya buah dari daun jeruk purut seperti ini digunakannya untuk apa. Nah, dan kalau daun jeruk ini tuh pada tumbuh. Kalau misalkan tahu teman-teman ini kenapa masalahnya, kasih tahu aku di kolom komen ya. Ini adalah tanaman ini sedap malam, tapi dia belum tumbuh, cuma daunnya terlihat sehat ya. Nah, ini melati kampung. Terus ada satu pertanyaan lagi. Nah, by the way, saya juga nanam ini lidah mertua dengan media tanamnya khusus ya untuk lidah mertua. Tapi dia selalu ada seperti jamur putih-putih kayak gini. Ini kalau misalkan teman-teman tahu nih, teman-teman pecinta flora dan fauna tahu, putih-putih ini berasal dari mana ya? Coba kasih tahu aku di kolom komentar ya. Karena aku masih baru untuk nanam-nanam ya di dunia flora tumbuhan. Tuh, sebelah sini juga ini putih-putih gitu. Aku juga nggak tahu ini karena apa. Terus kalau kita lanjut, di sini juga aku nanam ada daun kemangi. Aku sangat suka sekali kemangi, dan ini sangat sehat ya, lumayan sehat gitu, karena dia akan tumbuh lagi. Cara nanamnya gampang. Kalau misalkan kamu suka daun kemangi atau kamu ketemu daun kemangi dimanapun ya, kamu tinggal petik aja yang udah matinya. Nah, misalkan dipetik seperti ini, atau kalau susah dipetik, kamu bisa ambil bagian yang udah mati. Di sini mungkin ada biji-bijinya ya, ada bijinya. Nanti bijinya ini bisa kamu simpen aja di tanah seperti ini. Nanti lama-lama dia akan tumbuh juga gitu. Tuh, kayak diraut ya, diraut bijinya seperti ini. Nanti bijinya ini akan jadi tumbuhan kemanginya lagi gitu. Tuh, dia akan jadi pohon. Atau mau yang ini juga, yang masih muda juga boleh. Tuh, yang masih muda simpen sini, nanti langsung akan jadi lagi. Dan dia akan continue terus. Kalau kita makan, terus nanti daunnya seperti ini kita gunting, kita makan, terus nanti dia akan tumbuh lagi.
Nah, kalau yang di sana ini adalah tanaman arben atau bisa dibilang apa ya, blackberry atau blueberry gitu ya. Ini sengaja aku udah pangkas ya tuh, sengaja pangkas karena kemarin ini kekurangan air, jadi aku pangkas. Nah, biasanya ketika udah dipangkas itu di setiap pucuk-pucuk daun kayak gini, nih ini akan jadi buah nih. Yang kayak bulu-bulu putih ini akan jadi buah. Ini akan jadi buah karena dia sangat cepet banget berbuahnya. Ini juga ketika udah jadi daun dia akan jadi buah juga. Nah, ini juga dia akan jadi buah nih. Dia akan jadi buah. Ini udah kelihatan tuh jadi buah. Ini tuh sebetulnya gampang ya ngurusnya. Ngurusnya tuh gampang asal media tanamnya basah. Media tanamnya basah ya, kayak sekarang musim hujan didiemin aja, dia selalu akan tumbuh subur gitu. Kecuali kalau lagi kemarau. Kalau lagi kemarau itu kita wajib menyiramnya itu 2 kali 1 ya, alias 2 kali dalam sehari, atau pastikan tanamannya media tanamnya basah. Nah, di sini itu ada daun kemangi lagi, atau kalau dalam bahasa Sunda namanya daun serawung ya. Nah, sengaja aku pakai media tanamnya di atas ya, pakai tanah seperti biasa, dan di bawahnya juga aku kasih air karena memang si arben ini, atau apa yang namanya, cranberry atau blueberry gitu ya, mungkin kalau misalkan salah coba dikasih tahu di dalam kolom komentar. Ini tuh dia kuat ya, jadi tanahnya kalau basah dia subur gitu, kalau tanahnya kering dia langsung menggugurkan daun-daunnya. Nah, ini kondisi aku udah nggak nyiramnya mungkin lebih dari 3 hari, tapi karena setiap hari ini hujan jadi aman ya. Dia basah tuh, tidak perlu takut busuk. Ini pada tumbuh, semuanya tumbuh sehat. Kita bisa lihat dari daun-daunnya, kalau daun-daunnya hijau gini segar, dia pasti akan jadi nih. Ini yang akan jadi buah nih. Kalau kita lihat ini akan jadi buah nih guys, ini sebentar lagi akan jadi buah. Nanti aku akan update perkembangan buahnya kayak gimana. Itu tuh hanya gini aja. Jadi aku memang lagi menggunakan teknik tabula pot alias tanam buah di dalam pot. Ini lokasinya di lantai 3 gitu kan, di rumah aku tuh seperti ini. Bagus ya. Dan ini adalah tanaman lina mertua lagi. Ini adalah induknya. Dulu aku pernah beli satu dan ternyata dia menjadi banyak banget beranak pinak, termasuk yang barusan. Yang barusan itu adalah anakan dari induknya yang ini, dari tanaman awalnya yaitu lidah mertua. Tuh. Ini dia selalu sehat. Kalau disimpan di luar justru sehat ya. Pakai tanah biasa aja justru sehat. Tapi ketika aku rubah jadi media tanam khusus dari lidah mertua, malah jadi putih-putih di bagian bawahnya gitu. Itu ada yang ngerti nggak? Kalau ada yang tahu penyebabnya bisa komen di kolom komentar ya. Nah, ini maksud aku guys. Dari tanaman yang barusan cuman satu satu tumbuhan gitu ya, satu bagian, setelah dirawat kurang lebih 1 tahunan kali ya, bisa jadi banyak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ada 10 pot berasal dari satu tumbuhan asalnya gitu. Dia beranak pinak. Jadi cara untuk mengembangbiakannya gampang banget. Tunggu aja dia sampai besar. Ketika besar nanti bakal ada tumbuh anakannya di bawah sini. Nah, anaknya itu dibiarin aja agak besar, nanti kita tinggal potong-potong aja. Dan setelah dipotong, nanti tinggal kita rendam sama air sampai keluar akar yang akan muncul dari bekas sayatan yang kita sayat dari induknya tadi. Itu kurang lebih tanaman-tanaman yang aku punya saat ini, dan juga masalah-masalahnya. Kalau misalkan teman-teman Flora Fauna Daily tahu solusinya kayak gimana, tolong
langsung drop di kolom komentar ya, karena aku butuh banget solusinya dari teman-teman semuanya kalau punya pengalaman yang sama seperti aku. Sampai ketemu lagi nanti. Bye.